Selamat malam suci semua. Ya, saya Yani dari Jambi ya. Ketemu lagi di Jambi, di Bandung kita ya. Suci yang dari Pekanbaru. Ya. Sebetulnya sih pengalamannya banyak ya, cuman bingung mau mulai dari mana. Cuman intinya pengalaman pribadi saya dari pertama kita buka posko, saya rajin terapi, relawan yang lain juga. Jadi semakin rajin kita terapi, semakin sering kita terapi bantu di posko, semakin sensitif tangan kita. Terus semakin banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Terus juga semakin rajin kita ke posko, banyak hal-hal yang selama ini kita nggak tahu, kita bisa tahu. Terus kadang-kadang yang nggak kita dapatkan pada saat pelajaran di sini ya, pada saat adakan seminar, kita nggak dapatkan, kita bisa temukan di posko. Nah, misalnya nih yang kayak tadi Welose bilang pada saat kita terapi ada yang teriak-teriak gitu ya. Nah itu saya pernah ngalamin. Jadi sekali waktu itu saya ke Thailand, ketemu orang yang dari Kalimantan. Jadi waktu itu dia keluhannya sakit kepala, jadi saya jelaskan tentang longitologi. Dia selalu merasa badannya nggak sehat, badannya sakit-sakit. Terus dokter pun nggak tahu tuh sakitnya apa, katanya depresi. Ya memang dia ada masalah dalam keluarganya. Jadi mungkin karena tekanan batin, jadi itu dia nggak bisa keluarkan unek-uneknya. Terus diam-diam akhirnya dia banyak sakitnya. Nah pada saat di terapi dia pertama katanya panas, terus tiba-tiba ada suara yang aneh, kayak suara dia teriak-teriak, suara cewek. Terus sebentar lagi suka suara harimau, keluar suara harimau, terus suara ular. Di antara dia suara-suara yang aneh itu dia teriak, itu bukan suara saya, itu bukan suara saya. Saya bilang udah nggak apa-apa, tenang, saya terapi terus dia tangannya bagian mana yang sakit, dia ada tangannya sakit, ini sakit katanya. Jadi pegang yang bagian yang sakit, keluar suara yang lain lagi, kayak entah suara apa lah, kayak giginya gemeter kayak gigi gitu lah. Jadi nggak tahu itu suara apa. Sebentar lagi teriak lagi suara yang lain, pegang di tempat lain dia arahkan di tangan sini sakit, terus di bagian kaki yang sakit, di bagian mana yang sakit kita pegang, tapi saya tetap pegang C5. Terus suaranya berubah-ubah terus sampai besoknya itu waktu itu terapi 1 jam lebih, terus kayaknya dia udah kecapean juga, kita istirahat. Terus besoknya terapi lagi sampai 3 kali terapi. Nah hari kedua terapi itu suaranya sudah nggak lagi, cuman dia merasa sudah lebih ringan, lebih nyaman, cuman ada sakit punggungnya masih sakit. Hari ketiga terapi itu dia sudah nyaman. Nah sesudah itu kan berapa lama pulang, seminggu kemudian kami masing-masing pulang. Nah dia di Kalimantan itu lagi kerja, pembantunya kesurupan. Pas lagi kesurupan dia telepon saya pakai telepon biasa sih. Saya bilang ayo video call. HP-nya tempelin di C6 pembantunya. Pas terapi langsung cuma nggak sampai 15 menit lah. Itu pembantunya siuman. Nah jadi saya bilang karena dia kan lemes tuh, pergi bawa ke rumah sakit, suruh ke rumah sakit. Terus dia tanya orang pintar, katanya rumahnya kotor. Jadi dia tanya saya solusinya gimana, saya bilang yaudah kita terapi online. Nah jadi HP-nya ditaruh di ruangan-ruangan, dia sih agak sensitif ya orangnya, jadi dia tahu bagian mana yang ruangan-ruangannya nggak nyaman. Nah jadi saya bilang pakai 2 HP.
Jadi taruh di ruangan-ruangan yang merasa tidak nyaman. Jadi sudah terapi 3 atau 4 kali di ruangan yang dapur sudah nyaman, HP-nya pindahkan lagi ke ruangan yang tidak nyaman. Nah sampai rumahnya sudah nyaman, terus nggak ada lagi kesurupan pembantunya. Terus dia pun juga badannya sehat. Nah ketika waktu kita belajar Evan ini, nanti Welosa akan ngajarin kita bagaimana terapi online. Jadi terapi lewat handphone. Kita belajar Evan, kita bisa menggunakan cinta kasih kita membantu orang tanpa batas. Jadi dimanapun orang itu ada, kita bisa aja ngomong ke kita keluhannya, kita bisa langsung seketika bantu dia lewat handphone. Juga ada anak kecil tinggal di Jakarta, cucu teman saya, dia anak itu dari pagi nangis terus, dari subuh katanya nangis sampai jam 7. Sudah lemes dia pun juga susah ya katanya, dia mau pergi ke dokter pun nggak bisa. Jam 7 dokter belum ada, jadi telepon saya, Cici ini gimana ya, anak cucunya sakit gitu. Ya udah, coba HP-nya ditempelin di perut anaknya. Pertama sih tempelin di bagian kepala anaknya, terus cuma sekitar 10 menit tempelin di perut anaknya, cuma 5 menit, terus anaknya langsung sambil diterapi anaknya tertidur gitu. Jadi bayinya sekitar 2 bulan lah umurnya. Nah, jadi ketika kita sudah belajar advance, kita bisa manfaatkan energi kita dimanapun orang berada, nggak masalah. Kalau dulu kita buat Evan harus ada di tempat ya, tapi kalau kita sudah belajar, langsung ngajarin kita terapi jarak jauh nantinya. Nah jadi pada saat pandemi juga itu kita bisa gunakan. Dimanapun mereka pada waktu mereka masuk rumah sakit, kita arahkan pakai handphone, biasanya sambil lewat line. Nah kita bisa bantu mereka. Secuncuce harus lebih banyak tolong orang, ringankan hati, ringankan tangan untuk tolong orang. Semakin sering kita bantu, semakin banyak pengalaman kita dan semakin chi kita tuh semakin bagus. Ya, sebetulnya masih banyak, cuma waktu sudah lumayan, sudah hampir ini ya. Mau nanya, tadi cerita orang yang pertama tuh ketemu di Thailand, dia punya keluhan sakit kepalanya, ada berobat lebih baik nggak? Oh sudah sembuh. Sudah sembuh? Sembuh. Nggak kumat-kumat? Nggak kumat lagi. Dia setelah terapi ruangan-ruangan rumahnya lewat handphone tuh sudah dia merasa nyaman, terus dia sudah nggak sakit lagi. Nah pas waktu ada seminar di Jambi, Surabaya, kalau dari Kalimantan ke Surabaya katanya lebih dekat. Dia mau ikut, ternyata dia lagi hamil. 这个明天上课，老师再跟大家解释。 Besok Laus akan kasih penjelasan mengenai apa yang kita dengar pengalamannya Suci ini di Jambi. Ya, terus satu hal yang perlu saya sampaikan juga selama pengalaman saya buka posko. Penyakit ada yang awalnya penyakit non medis, kalau nggak ditangani dengan tepat akan berubah menjadi penyakit medis. Nah contohnya yaitu yang temen ini ya, dia sudah berobat kemana-mana, terus dia akhirnya tuh dia salah ini, dia pengaruhnya di perut dia, salah kasih obat tuh pengaruhnya di perut dia, jadi bisa ke penyakit medis. Ada juga penyakit medis yang ditangani tidak tepat menjadi penyakit non medis. Nah misalnya tuh ada yang stroke, terus dia ditangani tidak tepat, terus dia jadinya tuh kayak apa ya, kayak linglung-linglung gitu. Lama-lama dia kayak nggak kenal lagi keluarganya. Terus lama-lama dia kayak melantur, kadang beda-beda kayak dia gitu. Nah, jadi kita terapi mereka rata-rata sudah kayak gitu, mereka baru ke posko. Nah dan kita terapi menjadi lebih baik. Nah jadi apapun jenis penyakitnya, baik medis maupun non medis,
kita terapi dengan fitologi. Ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Ya,